Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsyah Airin Nurwandi dengan NIM 102022400344 dari SI 4806. Sekarang saya akan menjelaskan laporan ujian tengah semester basis data dengan judul Pembangunan Sistem Pembayaran Sehat Menggunakan Normalisasi dan IRD. Di sini ada 4 bab, yaitu bab 1 IRD, Entity Relationship Diagram, yang dimana ada hasil IRD, penjelasan entitas dan atribut, dan penjelasan relasi. Lalu di bab 2 ada Relational Model, lalu di bab 3 ada DDL dan DML. DDL itu Data Definition Language, dan DML itu Data Manipulation Language. Bab 4 Normalisasi, yang isinya itu ada tabel data awal. Lalu di normalisasi 1NF yaitu First Normal Form, lalu normalisasi 2NF Second Normal Form, dan yang terakhir normalisasi 3NF Third Normal Form. Masuk ke bab 1 yaitu IRD, Entity Relationship Diagram. Yang pertama itu hasil IRD-nya. IRD menggambarkan struktur konseptual dari database yang akan dikembangkan. Pada sistem ini terdapat 6 entitas utama, yaitu pasien, unit layanan, kategori layanan, transaksi, dan detail transaksi. Diagram IRD menunjukkan bagaimana entitas saling berelasi satu sama lain dalam sistem pembayaran layanan kesehatan. Lalu di sini ada gambar workbench-nya. Di sini itu ada pasien yang isinya itu ID pasien integer, primary key, nama pasien, alamat dengan di sini tuh ada pasien, isinya ID pasien integer, primary key, nama pasien, varchar, alamat, teks, HP, varchar. Lalu lanjut transaksi, ID transaksi integer primary key, ID pasien integer foreign key, tanggal, date, waktu, time. Detail transaksi itu ada ID detail integer primary key, ID transaksi integer sebagai foreign key, ID layanan integer sebagai foreign key juga. Lalu jumlah memakai integer, total pakai desimal. Lalu layanan ada ID layanan integer sebagai primary key, nama layanan, varchar, harga desimal, ID kategori integer, dan ID unit integer merupakan foreign key. Lalu kategori layanan ada ID kategori integer, primary key, nama kategori, varchar, unit, isinya ada ID unit integer sebagai primary key, nama unit, varchar. Oke, penjelasan relasinya itu. Model data yang dirancang pada sistem ini terdiri dari beberapa entitas utama, antara lain pasien 344, transaksi 344, detail transaksi 344, layanan 344, kategori 344, dan unit 344. Masing-masing entitas saling berhubungan melalui relasi yang menggambarkan interaksi logis antar data di dunia nyata. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai relasi antar tabel. Relasi pasien 344 dengan transaksi 344 itu one to many. Relasi ini menunjukkan bahwa satu pasien dapat melakukan lebih dari satu transaksi. Dalam hal ini, ID pasien menjadi foreign key pada tabel transaksi 344 yang merujuk ke primary key di tabel pasien 344. Relasi ini mencerminkan kondisi nyata di mana seorang pasien dapat datang ke fasilitas kesehatan dan melakukan transaksi lebih dari satu kali. Lalu yang kedua, relasi transaksi 344 dengan detail transaksi 344, yaitu one to many. Setiap transaksi dapat memiliki lebih dari satu detail transaksi. Hal ini memungkinkan karena dalam satu kali transaksi, seorang pasien dapat menggunakan lebih dari satu jenis layanan. Oleh karena itu, ID transaksi bertindak Saya ulangi,
Oleh karena itu, ID transaksi bertindak sebagai foreign key di tabel detail transaksi 344 dan menjadi bagian dari primary key ganda pada tabel tersebut. Lalu, relasi layanan 344 dengan detail transaksi 344 itu one-to-many. Satu jenis layanan dapat digunakan dalam banyak transaksi. Relasi ini dipresentasikan dengan ID layanan yang menjadi foreign key dan juga bagian dari primary key pada tabel detail transaksi 344. Dengan demikian, layanan yang dapat digunakan oleh banyak pasien dalam berbagai transaksi yang berbeda. Lalu, relasi layanan 344 dengan kategori 344 itu one-to-one. Setiap layanan termasuk dalam satu kategori tertentu. Hal ini divisualisasikan dengan adanya atribut ID kategori sebagai foreign key pada tabel layanan 344 yang merujuk pada primary key di tabel kategori 344. Relasi ini menggambarkan bahwa beberapa layanan dapat dikelompokkan dalam satu kategori layanan. Lalu, relasi layanan 344 dengan unit 344 itu one-to-one. Setiap layanan dilaksanakan oleh satu unit tertentu, seperti unit laboratorium, unit radiologi, dan sebagainya. Atribut ID unit pada tabel layanan 344 berperan sebagai foreign key yang menghubungkan layanan dengan tabel unit. Relasi ini mencerminkan bahwa satu unit dapat menangani beberapa layanan yang berbeda. Lalu, relasi many-to-many antara transaksi dengan layanan melalui detail transaksi. Relasi many-to-many antara transaksi dan layanan tidak dibentuk secara langsung, melainkan dijembatani oleh tabel detail transaksi 344. Tabel ini bertindak sebagai tabel penghubung, yaitu junction table, dengan kombinasi primary key, yaitu ID transaksi dan ID layanan. Struktur ini memungkinkan satu transaksi memiliki beberapa layanan, dan satu layanan digunakan dalam berbagai transaksi. Relasi-relasi di atas telah dirancang dengan mempertimbangkan integritas dan efisiensi dalam pengelolaan transaksi layanan medis. Setiap foreign key merepresentasikan hubungan fungsional yang realistis antar entitas yang ada, sesuai dengan kebutuhan sistem informasi pelayanan klinik atau fasilitas kesehatan. Oke, masuk ke bab 2. Bab 2 ini tuh relational model yang merupakan bentuk transformasi dari ERD ke dalam bentuk tabel-tabel relasional. Model ini mempermudah implementasi ke dalam sistem database MySQL. Berikut adalah hasil transformasinya. Nama tabel pasien, primary key-nya itu ID pasien, foreign key-nya itu nggak ada. Lalu transaksi 344 itu primary-nya ID transaksi, foreign key-nya ada ID pasien dari pasien 344. Lalu layanan 344 itu primary key-nya ID layanan, foreign key-nya ID kategori dari kategori 344 dan ID unit dari unit 344. Lalu tabel detail transaksi 344 itu ada primary key-nya itu ID transaksi dan ID layanan. Foreign key-nya itu ID transaksi dari transaksi 344 dan ID layanan dari layanan 344. Kategori 344 itu tabel kategori 344 itu primary key-nya ID kategori, foreign key-nya nggak ada. Tabel unit 344 itu primary key-nya ID unit dan foreign key-nya juga nggak ada. Relasi antar tabel, satu pasien dapat memiliki banyak transaksi, lalu satu transaksi dapat memiliki banyak layanan melalui detail transaksi, dan satu layanan dimiliki oleh satu kategori dan satu unit, serta satu kategori dan unit dapat memiliki banyak layanan. Oke, masuk ke bab 3 yaitu DDL dan DML. Di sini DDL yaitu Data Definition Language. Di sini itu bahasa algoritmanya itu untuk membuat SQL. SQL itu buat tabel pasien 344 dengan isi ID pasien pakai char sebagai primary key. Telepon memakai varchar, nama pasien pakai varchar, alamat pakai varchar. Lalu untuk membuat tabel itu
ID kategorinya pakai char, sebagai primary key, lalu nama kategori pakai varchar. Membuat tabel unit 344 itu ID unitnya pakai char, nama unitnya sebagai primary key, lalu nama unitnya varchar. Membuat tabel layanan itu ID layanannya pakai char sebagai primary key, lalu nama layanan pakai varchar, biaya layanan pakai desimal, lalu ada foreign key-nya itu ID kategori dan ID unit pakai char juga. Lalu membuat tabel transaksi, ID transaksi char, pakai char sebagai primary key, ID pasien char sebagai foreign key, dan waktu transaksi pakai date time. Lalu membuat tabel detail transaksi itu ID transaksi, ID layanan pakai char, subtotal, dan jumlah pakai desimal. Di sini foreign key-nya itu ID transaksi dan ID layanan. Berikut hasil SQL-nya untuk membuat tabel. Ada detail transaksi, kategori, layanan, pasien, transaksi, dan unit. Lalu selanjutnya DML, Data Manipulation Language. Ini tuh untuk kalau insert itu buat masukin data-data pasiennya. Di sini ada untuk tabel pasien, masukin itu insert into pasien 344 values, dalam kurung itu datanya. Lalu insert into kategori 344 values itu untuk tabel kategori. Lalu insert into unit 344 values itu untuk tabel unit. Insert into layanan 344 values untuk tabel layanan. Insert into transaksi values itu untuk tabel transaksi. Lalu insert into detail transaksi 344 values itu untuk tabel detail transaksi. Lalu yang kedua itu ada select, itu buat nunjukin data yang mau kita lihat. Di sini tuh select the ID transaksi, nama pasien, nama layanan, total. From transaksi 344T, join pasien 344 on TID pasien sama dengan PID pasien. Join detail transaksi 344 DT on TID transaksi sama dengan DTID transaksi. Join layanan 344 on DTID layanan sama dengan ID layanan. Ini untuk hasilnya. Yang keluar ID transaksi, nama pasien, nama layanan, jumlah, subtotal, tanggal, dan waktu. Ini buat nunjukin data-datanya itu pakai select. Lalu bab 4 normalisasi. Di sini ada tabel data awalnya yang belum dinormalisasi. Terlihat bahwa dalam satu transaksi dapat mencakup lebih dari satu layanan. Lalu dinormalisasi satu NF yaitu first normal form mengharuskan semua atribut memiliki nilai atomik atau tidak boleh ada isi yang berulang atau berbentuk daftar. Dari sini LO01, LO02 itu nyatu di ID transaksi 111 karena memang nama pasiennya sama, tapi di sini kita pisah. Jadi di dua tabel yang berbeda ID transaksinya dua, ID pasiennya juga sama. Bedanya tuh di ID layanan karena nama layanannya itu beda, ada obat paracetamol dan kamar rawat inap. Lalu sama yang ID transaksi 112 juga yang bernama Nende itu ada dua layanannya tuh yang diambil, jadi dipisah di sini tuh, jadi L02 dan L04. Lalu
normalisasi 2NF, second normal form. Normalisasi 2NF menghilangkan partial dependency, yaitu ketergantungan sebagian dari primary key. Tabel pasien itu jadi dipisah. Jadi ada tabel pasien, isinya khusus yang pasien doang, itu ID sama nama. Lalu tabel transaksi itu isinya ID transaksi, ID pasien, dan waktu transaksi. Tabel layanan, ID layanan, nama layanan, dan biaya layanan. Lalu yang terakhir tabel detail transaksi. Ada ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan total. Yang terakhir normalisasi 3NF itu third normal form. Normalisasi 3NF menghapus transitive dependency, yaitu atribut non-kunci yang tergantung pada atribut non-kunci lainnya. Di tahap ini, total dapat dihilangkan karena merupakan hasil perkalian jumlah kali biaya layanan, serta tidak ada atribut non-primer yang tergantung pada atribut non-primer lainnya, sehingga sudah memenuhi 3NF. Di sini ada tabel finalnya tuh sama kayak 2NF, karena yang 2NF itu sudah memenuhi normalisasi 3NF. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.